بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس. المهتدون نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا صدق الله العظيم wa sadaqa rasulul karim. Bapak Ibu sidang jemaah salat fardu subuh serta kajian subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, Allah masih memberikan kepada awak kesempatan untuk bernapas sampai subuh aiko. Mungkin awak mengabaikan Bapak yang berahmati Allah kenikmatan itu dalam bentuk oksigen merupakan kenikmatan kecil tapi begitu penting bagi manusia. Coba kita bayangkan Bapak yang berahmati Allah, andaikan Allah Ta'ala menahan oksigen kau di dunia kau selama boleh 10 minit aja, tak diberi Allah oksigen. Kenapa awak di dunia kau gah? Jadi makanya banyak manusia yang diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala tapi mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut. Salah satunya itu diberikan oleh Allah nikmat tetapi mereka masih mengabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita Bapak Ibu rahmati Allah, nikmat yang paling kecil sekalipun harus kita syukuri. Walaupun nikmat tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetap harus kita syukuri. Karena Allah itu lebih tahu kebutuhan awak daripada awak sendiri. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kemudian salat besertakan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Untuk bersalawat, ambo selalu mengajak marilah kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat itu banyak manfaat Bapak Ibu. Di lain pada banyak manfaat, Rasulullah rumah 14 abad tahun yang lalu ulun awak lahir dulu nak nampak canda apa awak je Rasulullah, nak nampak canda apa bantu awak je Nabi Muhammad dah. Tapi bayangkan sesuatu hal yang tidak tampak tetapi Rasulullah bisa mencintai awak lebih besar daripada cinta kepada yang lain. Kalau awak mungkin kepada anak nampak wujud awak, cinta awak. Kepada harta nampak wujudnya, bisa kita mencintai. Kepada pasangan nampak kita wujudnya, bisa kita cintai. Tapi Rasul tak nampak wujud awak kepada Bapak Ibu rahmati Allah, tapi Rasul bisa mencintai awak. Sampai kata Rasulullah, wahai Jibril, wadan tak ada nombor dia cabut nyawa dan Jibril sebelum dapat dan kabar gembira tentang umat dan itu Rasulullah Bapak Ibu rahmati Allah, saya tidak akan mau memasuki syurga sebelum umatku masuk ke dalam syurga seluruhnya. Makanya itu dengan rajin bersolawat kau jauh bisa mendapatkan cinta Rasulullah tersebut. Karena orang-orang yang rajin bersolawat nanti mereka akan diberikan syafaat insyaAllah. Lah betimbang amal awak pak mak
Bagi juga sebelah yang kiri. As-salawat kau tu yang akan membantu timbangan nama lawak kau. Salawat kau tu yang akan memasukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu rajin berselawat dalam setiap waktu, dalam setiap tempat, dalam setiap keadaan. InsyaAllah nantinya kita akan kembali dipertemukan dengan sang khataman nabiyin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Baik Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kembali mempertemukan kita subuh hari ini itu untuk sama-sama belajar, menambah ilmu awak, menambah ilmu yang baru atau mengulang-ulang ilmu yang lama. Bukan berarti siapa yang tampil 8 koma banyak ilmu, tidak. Contoh misalnya ambo tampil 8 koma bukan karena banyak ilmu, tapi keberuntungan lo suang je panitia tadi. Canda potang jo semua ndak jadul lambo subuh korang. Tak ada buyar. Jadi tu diberikan kesempatan. Jadi lebih ke awak, oi saya yang tampil di depan tu banyak ilmu, tidak. Dalam majelis ilmu kita sama-sama belajar. Jadi maka jenado yang minder itu istilahnya. Kadang uang ada penyakit uang deh, minderan, nyocodiok denda. Nak canda tu. Karena Rasul itu mengatakan bukan tentang siapa yang pintar menuntut ilmu itu, bukan siapa yang codiok, tetapi siapa mereka yang tahu kekurangannya dan mau menutupi kekurangan tersebut. Makanya menuntut ilmu itu adalah faridatun ala kulli muslim, berhak, wajib bagi seluruh umat Islam. Baik Bapak yang dirahmati Allah, apa yang akan kita perbincangkan subuh hari ini insyaallah menjelang masuknya waktu syuruk atau waktu salat Isyraq. Kita akan membahas tentang golongan orang-orang yang merugi pada akhir zaman ini. Itu awak bahas ini. Golongan orang-orang yang merugi pada akhir zaman. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu rahimakumullah, ada golongan orang-orang yang merugi. Ada golongan orang-orang yang beruntung. Kalau awak manusia Pak Mak jangan nama apa leh, ambo pun pasti ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Ada yang nak mogi dalam kau, nado doh nak buntung sodoh. Setiap manusia itu pasti ingin memasuki syurga. Tak ada yang indah doh. Siapa lah yang mau masuk neraka? Tapi permasalahan Bapak Ibu dirahmati Allah, manusia ingin sekali memasuki syurganya Allah, tetapi justru pada akhir zaman mereka berperilaku seperti ahli neraka. Itu yang hati-hati awak. Makanya kita bahas terlebih dahulu. Kenapa sekarang sudah dikatakan sebagai akhir zaman? Karena banyak nampak tanda-tandanya. Kita ulang-ulang pelajaran awak supaya menjadi pengingat awak. Alam dunia ini Bapak Ibu hanya terbagi terkotak-kotak ke dalam 5 zaman. Tak lebih pada itu roh. 5 zamannya. 3 zaman itu sudah lewat. Zaman kenabian, zaman kekhalifahan yang dipimpin oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian ada namanya zaman Mulqan-Adhan atau zaman kerajaan menggigit. Runtuh Turki Utsmani, berakhir zaman ketiga, maka menandakan agama Islam ini ta'aba seperti tubuh tanpa kepala. Tak ada pemimpin awak dah mak pak. Terpecah belah, canda anak yatim tak punya ayah. Dulu ada misal Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar pemimpin pertama, pemimpin utamanya. Turki Utsmani dulu, dinasti Turki Utsmani itu pemimpin utama dunia agama Islam. Runtuhlah Turki Utsmani menandakan awal runtuhnya ke Islam, pemerintahan Islam.
Kita sekarang berada pada zaman yang keempat. Awak kalau berada zaman kompek Pak Mak. Itu yang dinamakan sebagai zaman Mulkun Jabbariyah. Berarti kita tinggal satu zaman dunia kali. Nantinya akan kembali ke zaman kekhalifahan. Togak kekhalifahan Islam lo. Inilah nanti akan dipimpin yang kita kenal dengan namanya Imam Al-Mahdi. Zaman keempat Mulkun Jabbariyah. Zaman yang kelima kembali zaman kekhalifahan. Tampuk pemerintahan akan dipimpin oleh Imam Al-Mahdi. Ini sudah zaman kelima kok kiamat leh. Turun Imam Al-Mahdi, turun Dajjal, turun Nabi Isa, turun Ya'juj Ma'juj dan lain sebagainya. Tak ada zaman sudah kelima oleh Pak Mak. Menandakan akhir zaman. Ada yang mengatakan 7 tahun zaman kelima kok. Ada yang mengatakan selama 9 tahun. Segitu jelas umurnya. Yang jadi permasalahan Bapak yang dirahmati Allah, antara zaman yang keempat, awak gini zaman kompet, menuju zaman yang kelima, kok pintu gerbangnya dah terbuka. Jembatannya tu lado menuju zaman yang kelima kok. Makanya awak dikatakan sebagai akhir zaman, umat akhir zaman. Karena perpindahan antara zaman yang keempat menuju zaman yang kelima kula nampak dengan adanya yang namanya tanda-tanda hari kiamat. Cuman jadi permasalahan, ada orang yang taso Mak Pak, ada yang tak taso ke kalau awak taso jawab kan kiamatnya. Tasonya taso belum. Kan jadi permasalahan kadang. Kalau ndak taso jawab tu kok jiwa tiba dah je esok. Togak je dah penawak dah je esok kan tersiruk dah mati kali. Apa guna ya awak tahu Bapak yang berhormati Allah? Orang-orang yang beriman, makanya Rasul mengatakan aksiru zikra hazimil lazatil maut. Banyak kali mengenang matinya Rasulullah, lo ibadah kalian. Itu awak kalau menjelang akhir zaman kok dapat rumah tu hidupin ceramah tentang hari kiamat tu tahu takut awak emak ndak sibuk jojo yang akan ditinggalkan kali. Jadi yang penting kita bahas pada pagi hari ini. Baik, jembatan yang pertama yang nampak-nampak di awal, jom bahasnya. Jembatan yang pertama yang kita bahas atau tanda-tanda hari akhir zaman yang telah tampak pada hari ini kata Rasulullah SAW. Yang pertama, agama Islam kini dah mulai asyik, sudah mulai ganjil. Rasul mengatakan tu, badal Islamu ghariban kata Rasulullah. Dulu tu Islam itu datang dalam keadaan asing. Dan nanti akan kembali juga menjadi asing. Asing punya. Asing ya kan? Awak Islam cuman tak tahu awak di Islam lah. Itu nama asing tu. Canda awak dah memakan awak mak ambo aja soleh. Padahal gak mau makan itu ambo aja soleh. Ini yang sudah tampak hari ini Islam itu mulai asing. Kenapa? Contoh Islam itu mulai asing, tahu halal, awak anggap haram. Tahu yang haram, awak kerjakan seolah-olah itu halal. Itu yang bahaya. Ya nampak ya awak punya tanda-tanda Islam mulai asing, tapi kita abaikan. Jadi kita bahas apa tanda-tanda Islam mulai asing kini tu. Baik, contoh pertama. Kalau dulu Bapak yang berrahmati Allah SWT bercakap wala taqrabuz zina. Itu Allah Ta'ala memerintahkan Quran surah Al-Isra ayat yang 32. Wala taqrabuz zina. Jangan melakukan perzinaan, mendekati zina saja kita dilarang.
Artinya segala sumber-sumber yang akan mendatangkan perzinahan harus kita jauhi. Itu maknanya wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Makanya kalau dulu jarang awak mendongau orang-orang yang apa istilah tu mak pak hamil di luar nikah tu jarang. Cuman kalau kini seolah-olah itu sudah menjadi rahasia umum. Kalau dulu ada misal keluarga awak hamil di luar nikah tu malu, aib. Kalau kini mak cakap babi boleh godang gitu. Hai, kalau Islam mulai asing tu. Seolah-olah babi walimah tursi itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau hamil di luar nikah, babi boleh godang tu. Hai, kena ada malu dulu. Kalau dulu malu bersimpan-simpan bersondok-sondok, itu dah sawah. Kalau kini tak terbuka aja leh. Tak ada malu dulu. Buktinya mulai banyak anak-anak gadi, anak-anak bujang bercewek tu biasa aja leh. Kan yang bertanya, kalau misal mak pak nampak awak anak gadi, nampak anak bujang tu bonceng-boncengan, bonda tu zina tu ndak? Zina tu mau cakap bukan hanya hubungan seperti suami istri, tidak. Bercewek-bercewek mode itu sama dengan perzinaan. Itu tip awal mulai. Kini yang ganji itu dulu. Tak kena ada anak awak tolok membok cewek itu marah pak mak. Karena malu dilihat tetangga. Aib, siti tong yuang deh, sapuru. Wayu tu alun boleh lah lambung buat nak gadi kumanya. Malu awak dulu. Tetangga je macam tu. Kalau gini, buat cewek ambil kumah misal cuek aja tetangga dia. Tak ada malu leh. Kalau dulu orang tua, cucu buat nak ambil cewek kumah leh, azab. Aib. Kalau gini, datanglah calon menantu, minta calon menantu, tantu kah? Basyik makan kali tu. Ye orang tu. Bersuwung bagi tu. Pela jopi tunangan orang luang. Bola kumanya. Mau makan sama-sama lewaknya. Bola tunangan orang luang kumanya. Bola apa yang merahmati Allah SWT? Kadang orang pak mak aiko sok pagi kan nikah ijab dan kabul bisa batal lo. Banyak tu. Pagi kan nikah bisa batal. Mau tengok dulu sama-sama cakap. Itu jalan aja mantan lo. Batal pernikahan. Makanya masih haram untuk berkhalwat atau berdua-duaan atau untuk bebas jalan. Paham? Paham ya? Kalau kini kok yang hilang. Walau nanti hari pernikahan aja, piana awak bejat tunangan, awak lopeng aja, pirnya. Seolah-olah mereka sudah menikah. Ini yang Islam mulai menjadi asing. Sebab cara you nak pergi bersuara boleh, silakan, tapi harus didampingi dengan mahramnya. Aku tidak harus didampingi dengan mahramnya. Ama apa punya nak gadi misalnya, wadang nak bersuara sama abang dan mak, nak bersuara dan sama ayah, sama abang dan ya. Bila tunangan so sekali-kali nak bosuh. Boleh silakan so bikan awak tu. Apalah? Cuma bu ayah kau ya. Tu atau ikut anak juga anak-anak awak tu. Atau ikut uwa jina ni. Ini namanya ditemankan oleh mahram. Ini kau yang malu le bu anak ayah you. Inilah Islam mulai menjadi asing. Baiklah kau ya. Cuman kau buat ayah kau. Atau siapa lah yang menjadi mahramnya, ditemani. Karena kita takut Bapak yang merahmati Allah SWT.
Makanya wala taqrabuz zina. Apa itu yang bahaya? Awak lopeng aja nak awak punya kini ku yang marah. Mak dan izin membuat anak mak jalan luyuk. Ke mana? Pergi ke Bangkinang, bekon boleh nama bakso pokoknya. Okey, bakso tawarnya. Boleh martabak Mesir pokoknya 20,000 martabak Mesir adanya mak. Apa buat anak gadir. Berarti anak awak ko sama go di martabak Mesir. Padahal anak itu harus dijaga. Pedusi ko harus awak jaga Pak Mak. Pedusi ko sangat-sangat dijaga oleh agama Islam. Namun juga agama Islam sangat-sangat menjaga seorang wanita. Jadi jangan lopen aja nak awak pepai. Jadi sudah akhir zaman, seolah-olah menjadi hal biasa. Kok terjadi perzinaan, awak yang pedusi joginya Pak Mak. Kan kayak awak pesodoh. Nggak ada kayak laki pero. Laki nggak nampak tandoro, pedusi ikut yang nampak tandornya. Nah, itulah perbedaan. Kalau dulu cucu bom buat cewek ke rumah leh, kena bantai. Kalau kini didukung, disokong oleh orang tuanya. Inilah Islam mulai menjadi asing. Selanjutnya, Islam mulai menjadi asing selanjutnya. Hal-hal yang haram kita diamkan. Hal-hal yang haram atau hal-hal yang halal ataupun sunnah ataupun perintah seolah-olah sudah menjadi haram. Aku juga Islam mulai menjadi asing. Contoh, awak beko kapasau nampak awak orang-orang yang mulai menggunakan pakaian tetapi telanjang. Ini bahasa Rasulullah, menggunakan pakaian tetapi telanjang. Banyak gini kok mak, Pak. Main-main awak leh. Beko make jilbab. Canda pun nak copek ko lumai yo nyo, ndak ba bejarum pentul lur ha. Muka putih betul hitam. Bapak agung lur. Artinya tidak menggunakan pakaian itu sesuai dengan syariat. Yang lebih parah ada juga ndak pakai jilbab wero. Aduh. Pernah nampak apa so? Ndak pernah nampak? Ndak pakai jilbab pun nampak apa mak. Pakai baju lolok dikuak kan tak ada Bangkinang, ada Bangkinang biasanya kadang orang nias dulu. Dikuak kan. Kalau Bangkinang nak kena membahas masalah dikuak dokek Jawa. Ndak pakai jilbab gero. Kadang kalau rumah pakai baju lolok je kayaknya. Mungkin terjago pagi lambik jago ciok juga. 9 kan daleng ke dimasak leh. Jago langsung pe pasoran. Itu banyak aliran-aliran sungai sikor lebih baik sampai berosong leh. Make celana pendek pun aja menampak diku. Boleh canda terah. Terdosak kami pe paso mabuyanya. Aduh, terdosak canda turun. Ini banyak terjadi ke awak, cuman kita diamkan. Ini yang namanya maksiat. Kalau kita Bapak yang dirahmati Allah, bukan di saat ada kemaksiatan di depan mata awak, bagi dosa awak pedinyole. Sebab kita tahu ini salah, tapi tidak kita benarkan. Godang dosa awak pedinyole. Atibu datang beko uang tampokan takamano sehingga semayang mau saja awak bohong. Menggunakan pakaian-pakaian sesuai dengan syariat Islam. Pakai beko baju gamis suang, terpakai jilbab ko ada yang sampai mata kaki tu. Ada jilbab sampai mata kaki. Terpakai beko nikop. Nikop untuk mak nikop atau awak kenal dengan cadar. Ganjil nampak ya awak. Itu macam air kok. Wapus yang tu mah cenderung ninja je mah. Betul pakaian orangnya. Inilah. Silakan dicari. Tidak ada ulama itu yang mengharamkan penggunaan cadar, penggunaan niqab itu tidak ada. Justru lebih elok. Tapi awal itu yang sesuai dengan syariat kita haramkan. Awak kritik,
awak komentari. Tapi sampai tadi, di saat ada kemungkaran, kemaksiatan yang jole-jole salah, berpakaian tetapi telanjang, kita diam saja. Nah, inilah Islam itu mulai menjadi asing. Di saat melihat hal yang haram, untuk ajaknya, ada hal-hal yang halal, sibuk awak mengomentari. Ini Islam mulainya menjadi asing. Itu tanda-tanda yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda-tanda yang kedua, Bapak yang dirahmati Allah SWT, kata Rasulullah SAW, disampaikan Anas bin Malik, di antara tanda dekatnya hari kiamat itu, kata Rasulullah SAW, salah satunya adalah mulai marak, mulai banyak, mulai tawi terjadi atau orang-orang yang meninggal secara mendadak. Kok senang mati mendadak rupanya tanda-tanda akhir zaman jo kosan. Awak anggap jo ajal lah tibu kan? Apa mati ya cik dulu tibu ajal. Ikutnya mati mendadak contoh. Subuh ko donga pengumuman nalillahi wa inna ilaihi raji'un, selamat pulang ke rahmatullah fulana bin fulan. Kita kaji rumah tadi malam mus mayang ada musoji awak konang sehat jinya lalu nampak sakit orang lalu nampakkan payarnya bagalinya pada dandanya subuh kalau meninggal aja. Ini namanya mati dalam keadaan mendadak. Kosan ini kok merupakan salah satu tanda akhir zaman. Banyak ke awak ke Pak Mak. Minggu potang aja berapa banyak orang meninggal ke awak. Minggu potang aja tu. Isanoyan tikuk aja meninggal 3 orang. Itu mendadak aja saudara. Yang suang ko pas lo beliau tu kawan ambo. Memangnya sakit. Cuma tak nampak pun sakit tu lah. Baru saya sebelum tua suam bojol dia keluarga dia bobek je. Lagi meninggal. Pulau Jambu meninggal lo suang. Tu di Pulau Belimbiong meninggal je suang. Bertiga sanoyan aja tu. Air Rabu baduh. Amak adik mak kawan adik ambo suang di Pelompek tu. Tu ada yang suang le guruman. Guruman ku mendadak jo cendawa ke Pak Mak beliau karena ada orang tua wali murid yang meninggal berdoa sesama. Atau ngabadoa adu ponyong. Sorenya meninggal dunia. Canda tua meninggalnya. Atau mengisi lambo wirid di Sungai Maki tu. Ndak ada jemaah roh. Tambah kecek lah kawan tu wirid orangnya Pak. Lebu ya ada keluarga garing ko meninggal sagiru atau menjelang maghrib meninggal lo suang. Ini namanya meninggal dalam keadaan mendadak. Ini cakap duduk aja awak bong. Cuma tiba-tiba meninggal aja. Ternyata ini merupakan tanda-tanda akhir zaman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tonga duduk meninggal, tonga wirid meninggal, tonga ngaji meninggal, tonga semayang meninggal, tonga bonda-onda meninggal, tonga menggali meninggal. Itulah banyak orang meninggal. Kalau awak bila rencana mak? Bila rencana pak lali ancang-ancang ke meninggalnya? Nak lama je di dunia ke leh? Tunda je soalnya. Berharap bahawa suyu dajjal. Berdoa bahawa suyu dajjal le Pak Mak. Tidak akan sampai ke sopang ke rayunya. Indonesia ko buah-buah dojo ke sopang ke le. Dojo tu dua tak masuknya Mekah cek Madinah cek. Tutunya. Mekah cek Madinah cek. Tidak akan masuk dajjal. Karena dilindungi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Jadi kalau nak aman Bapak Ibu rahimakumullah pindahlah ke Madinah dulu. Awak kiamat le nang tunda je le mula pindah ke Madinah tinggal di Madinah le. Cubalah. Aman belum tentu. Dajjal memang tak bisa masuk Madinah Bapak Ibu.
Cuman dimbo pengikut ada dari lu cendawa. Nah wayam lajina ayam ko wak lopeng aja jalan sai-sainya. Coba sore beko. Imbo aja dari kandang aduh, pulang aduh. Ada aja cendeko. Merdia tidak bisa masuk ke kota Madinah, cuman dari lu dimbo pengikut aduh Oi qalula wadan latibo ni dajal. Jadi orang-orang Yahudi orang munafikin akan berlomba-lomba berlari-lari keluar menemui Dajjal. Jadi maknanya kalau pindah pun awak ke kota Madinah, ke kota Mekah tu, cuman kalau dalam hati awak kan tadi tu tidak ada keimanan dalam dado kok, kan kau jawab awak kau lubo sudah Dajjal lu. Jadi semuanya pasti akan mati. Tinggal awak kini milih oleh Pak Mak nak meninggal dalam keadaan apa? Semua akan mati, tapi tinggal milih ingin mati dalam keadaan apa? Husnul khotimah kah atau su'ul khotimah? Yang penting kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau kalian meninggal sapalah Rasulullah, akhiru kalamihi, akhir ucapan awak kan mati Pak Mak, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka kita akan masuk ke dalam surga. Sonang dia mayu la ilaha illallah dia mah. Itu sudah semayang kami bacanya. Al-Quran ini memang sonang, tapi kalau perpindahan sakratul maut Pak Mak, itu akan ada syaitan yang menggoda awak. Itu akan ada syaitan yang menggoda awak di siku. Itu ujian keimanannya sebenar-benarnya. Toga setan tu sampai awak Bapak Ibu mati Allah wala cici awak tu dibojek syaitan kau minum. Orang sakratul maut itu akan merasa kausan atau digoyang-goyang le TS sampai awak kan. Awak lah joliawi digoyang-goyang TS Atau goda awak mengikuti syaitan tu. Jadi apalah semayang selama hidup kak, masuklah ke dalam neraka. Kini kau tiap melatih Bapak Ibu rahmati Allah. Itu guna awak setiap hari berzikir, bersolawat, beristighfar, mengucap kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, tahmid dan lain sebagainya akan menjadi kebiasaan meninggal dunia. Kalau hobi awak kini babanta je laki, babanta je bini, mengucapkan perkataan-perkataan kotor, insya-Allah mati tok sobik Pak Mak. Ini kan mati leh. Peaju awak ke tanah suci Mekah tu, tanah haram tu, apa yang kita ucapkan kebiasaan-kebiasaan awak tu akan dibuktikan di situ. Sifat-sifat awak yang hobi sombong, hobi hasad dan lain sebagainya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang tu yang meninggal seperti kebiasaannya. Jadi kalau awak ingin meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran. Meninggal dalam keadaan solat, perbanyak ibadah solat. Meninggal dalam keadaan mendengarkan wirid pengajian, rajin-rajin awak pendengar wirid pengajian. Karena insyaAllah orang yang meninggal itu akan seperti kebiasaan yang ia laksanakan. Itu yang kedua. Tanda orang meninggal yang kedua, telah banyaknya orang-orang yang meninggal secara mendadak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, jembatan antara zaman yang keempat menuju zaman yang kelima itu telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Bahwasanya kata Rasulullah SAW yang pertama, hadis ini disampaikan oleh Thauban. Akhir zaman itu kata Rasul, nanti orang Islam itu mendominasi. Kau bahasa apa mak? Kita ini adalah pengikut Rasulullah. Agama Islam merupakan pengikut yang paling banyak di dunia ini. Di dunia kan di Indonesia lah. Di dunia disampaikan Rasulullah. Sedangkan non-Islam, Yahudi dan lain sebagainya, mereka itu sedikit, kecil kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Rasulullah, kalian yang banyak itu tak obah sama seperti buih di lautan.
Dadu noro akan terombang-ambing hancur oleh ombak. Orang-orang Yahudi tidak akan lagi takut kepada kalian, karena Allah akan mencabut rasa takut dari dalam hatinya. Semua ini terjadi, kata Rasulullah, karena kalian itu memang banyak, tetapi kalian tidak lagi peduli dengan agama kalian sendiri. Awak banyak Pak Mak, lebih banyak pada orang Yahudi roh. Tapi mereka yang sedikit tidak lagi takut dengan orang Islam. Bapa lah kata takut, kata Rasulullah. Orang Islam tu tidak peduli ke Islam dulu. Karena mereka itu terlalu peduli dengan kehidupan duniawinya. Lah nampak ini? Mana nampak? Palestina. Siapa nyerang Palestina tu? Israel. Israel itu bukan sebuah negara. Mereka itu tamu. Numpang di Palestina. Dulu diusir dari Jerman, dijajah, diserang, dikejar, dibunuh. Numpang di Palestina, dijajah Palestina, sobik tanah Palestina itu tanahnya. Sedikit Yahudi itu, kalau landa ada backingan kok yang belakang Pak Mak, beloping aja ya Israel lu bapuang sama Hamas Palestina kok cakok, gak Palestina kok. Kadang suang mujahid Hamas aja bisa melawan puluhan orang-orang tentara Israel. Tapi Israel orang. Cuman kenapa mereka itu berani menyerang Palestina? Tentu Palestina ku Islam, orang Islam ku banyak, beranilah Israel ku berbuat kejahatan kemanusiaan. Nontu yang lain ku menyokonginya. Arab Saudi, Mesir dan negara-negara Islamnya mendukung Israel. Jadi beraninya Israel kau menyerang Palestina. Ini menandakan akhir zaman. Uang Islam daju tidak peduli ke Islam oleh Pak Mat. Mereka sibuk dengan kehidupan masing-masing. Tengoklah bekok di internet. Arab Saudi itu targetnya 2030 punya target akan merubah negara Arab itu. Arab Saudi itu menjadi negara modernisasi atau itu liberal, masukkan budaya-budaya barat kok. Mulai mereka tampak mencintai dunia. Rasul itu mengatakan nanti itu Arab Saudi itu akan kembali menjadi jahiliyah. Kenapa kini Pak Mak? Judi lah mulai Arab Saudi. Konser-konser musik kok lah masuk. Yang nak bakain segala macam kok, berjoget-joget nak jual itu lah masuk ke Arab Saudi. Wanita-wanita di Arab Saudi itu lah boleh nak pakai jilbab. Lah boleh nak menutup aurat. Mandi beko di pantai boleh menggunakan pakaian renang. Mana nampak? Ada rencana pemerintah Arab Saudi itu akan membangun sebuah tempat, sebuah kota itu dalam bentuk kubus. Orang-orang mengatakan mereka akan membangun Ka'bah baru. Nampak saudara-saudara Rasulullah. Arab Saudi itu pasti akan kembali menjadi jahiliyah. Makanya itu lajoni tanda-tanda perpindahan zaman. Kau jawabnya? Masih banyak juga yang sibuk dengan kehidupan dunia boleh. Sampai Israel lu berani mengancam negara-negara bu. Kalau kalian nak aman kata pemerintah Israel lu untuk ajolanya. Kalau nak aman kalian untuk ajolanya. Padahal banyak tu diancam oleh mereka yang sedikit. Ini tadi yang awak kau semuanya sudah dijajah oleh Israel. Memang dalam bentuk peperangan oleh nampak. Tapi kita ini sudah dijajah dalam bentuk ekonomi. Itu yang paling bahaya kan? Dijajah dalam bentuk ekonomi. Sampai-sampai turun pemerintah untuk memboikot produk-produk Israel. Pun yang awak. Bapa lah kan diboikot. Ini saudara ini. Kena mau bukti awak kau telah dijajah. Nak diganti sabun. Sabun masuk dari yang tujuh sodo. Berarti kita ini sudah dijajah.
Juga dikatakan oleh Rasulullah, Yaman itulah nanti di akhir zaman kata Rasulullah akan menjadi golongan yang terbaik. Oh, lah nampak yuk. Yaman kau yang berani menantang Israel. Jadi Yaman kau kalau ngirim rudal itu melewati Arab Saudi. Nah, Yaman, Arab Saudi, beko bukan Israel. Makanya kadang rudal Yaman kau tidak sampai ya, karena dibantu oleh mereka Arab Saudi. Lah nampak. Jadi yang terjadi sekarang Bapak Ibu, kalau ambo pribadi tidak tahu ambo yang terjadi gini boleh. Sebab yang terjadi kau lebih citung ya Allah sodoh. Itu disampaikan ya Rasulullah. Inilah yang namanya akhir zaman. Jadi seolah-olah semua perkataan firman Allah dalam Al-Quran itu dan sabda baginda Rasulullah SAW, mungkin sebelumnya awak mendongeng aja ya kan, Buya nyampaikan, atau awak baca aja dalam Al-Qurannya, atau awak baca aja dalam kitab hadis dalam bentuk tulisan dan lain sebagainya. Kini difilmkan oleh Allah Ta'ala. Tak juga kalian percaya olehnya Allah Ta'ala jal Quran tu kia awak dan tengok umbon ke kalian. Tak juga sadar awak dulu. Yahudi itu pasti akan melakukan kerusakan kata Allah. Terbukti. Tondang aja lah Bapak yang merahmati Allah. Jadi sebenarnya oleh Palestina itu tidak akan hancur. Karena sudah dijamin kemenangannya. Makanya Rasul mengatakan, genap 100 tahun keruntuhan agama Islam nanti akan dikirim oleh Allah pejuang Islam yang awak isanya kata ulama pasca setelah runtuhnya Turki Utsmani 2024 besok itu genap 100 tahun yang awak isanya yang diturunkan ya Allah Ta'ala itu Imam Mahdi itu isanya Pak Mat. Karena Imam Mahdi itu akan menjadi pemimpin Islam di dunia nantinya. Ini kok akan menghancurkan Yahudi kok salah satu bukti menjadi perdebatan Yahudi kok percaya Imam Mahdi itu ada. Makanya mulai ditanam itu namanya pohon gorkot. Pohon gorkot nama. Karena Rasul itu mengatakan besok di akhir zaman tu Yahudi tu nyondok belakang batu, bacito batu tu nyondok di belakang bangunan segala macam. Mereka akan berbicara ke Yahudi di belakang dan bunuhlah. Satu-satu yang tidak akan berbicara kata Rasulullah tadi itu pohon gorkot. Itu adalah pohon Yahudi. Badui batang tu mak. Mulailah nampak ditanam je Yahudi ko. Nyondok belakang batang tu esok. Artinya Yahudi ko percaya adanya Imam Al-Mahdi. Cuman yang mereka tidak percaya itu akan diturunkan Nabi Isa Al-Masih. Makanya yang tak percaya urut ya. Dikotong Nabi Isa kalau mati. Kalau Nabi Isa itu diangkat oleh Allah SWT. Turun Imam Mahdi. Awak anggap ini sebagai jenderal peperangan. Ada golongan ini itu namanya Dajjal. Turun Nabi Isa Dajjal. Dia percaya dengan Imam Mahdi. Hanya tidak takut karena ada Dajjal. Tapi dia tidak tahu Nabi Isa itu akan membunuh Dajjal. Jadilah nampak tanda-tanda akhir zaman. Itu yang kita takutkan ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah. Andaikan yang dikatakan oleh Rasulullah itu muncul Imam Al-Mahdi kok besok, awak hitunglah kita harus beriman percaya dengan Rasulullah. Genap 100 tahunnya kok memang 2024 Imam Al-Mahdi yang memimpin peperangan dengan Yahudi, artinya kiamat itu mulai tampak. Jadi kita sudah memasuki zaman yang kelima, itu kembali dipimpin Imam Al-Mahdi, itu zaman kekhalifahan. Jadi ini makanya memang Allah SWT berkatakan tadi jembatan antara zaman yang keempat dengan zaman yang kelima itu mulai tampak. Laju dia jawab. Mulai selanjutnya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat, di mana-mana akan ada kebodohan, karena ilmu mulai hilang. Ilmu mulai hilang. Bukti nyatanya banyak orang-orang berilmu, banyak orang-orang pintar, banyak para ulama-ulama, banyak para ustadz-ustadz yang meninggal dunia.
Ini salah satu tanda kiamat kata Rasulullah. Bukan ilmu itu diangkat, tapi Allah itu memanggil kembali, meninggal orang yang berilmu tadi loh. Sehingga kebodohan akan tersebar kemana-mana kata Rasulullah SAW. Kenapa? Orang yang berilmu tadi digantikan dengan orang-orang yang tidak cakap pada bidangnya. Aku bahasa awak aduh. Contoh, beko masalah ekonomi. Pakar ekonomi itu meninggal, digantikan dengan orang-orang yang tidak paham dengan ekonomi. Nah, ikut yang akan menyebarkan kebodohan. Sehingga bertanya awak permasalahan ekonomi itu tidak bisa menjawab orang. Nah, inilah salah satu tanda-tanda akhir zaman. Mulai ilmu itu mulai hilang, kemudian mulai tersebar yang namanya kebodohan, dan mulai marak terjadi perzinaan kata Rasulullah SAW. Tanyanya, mulai banyak terjadi pembunuhan kata Rasulullah. Hai, kalau mulai je nampak pembunuhan, orang bunuh diri, orang mati dibunuh segala macam, mulai tampak. Kadang adik-adik berbantah masalah rajuk tanahnya, bercokak juga. Kadang laki bini masalah harta seketiknya, bercokak juga, saling bunuh-membunuh. Inilah kata Rasulullah. Makanya dunia di akhir zaman itu kacau balau. Tu jawab Bapak yang merahmati Allah. Diperintahkan awak untuk anak-anak ahli waris tu jentingkan bono harta banyak dulu. Yang kita tinggalkan itu adalah ilmu. Kalau harta awak tinggal tu anak-anak awak, bak mak percayalah kacau balau. Karena kita tidak membekali dengan ilmu. Kau mau cakap, kadang awak bangga punya tumpuk tanah banyak. Hai, kau itu jadi kini. Masuk ke proyek desa, pembangunan jalan, minta tanah sekian meter nya. Enggak cuma bayar. Aduh ke lababi beko. Nini olah di betan naranya habis cucu memagawa. Ai kuna. Tapi di pagi long zaman kini tanah ko. Sekian puluh, sekian tumpuk tanah ro mati mana berkebun kan belakang tan yo. Menyumbang wak potong beli tanah mah asyik duduk je kan di kubun awak pamaknya bangga bon je tanah banyak dulu. Sekian kilo sawit awak dipanen. Oh, mua nak mati ya sok di kebun ni kebun sawit dulu. Kenapa mua nak ada? Besok mati kubunan di kebun sawit tu muanya ke anak. Mati sok ke situ gantung awak jana awak dia pak. Ngapa lo kebun ni kebun sawit? Wah, makanya jangan tinggalkan harta yang banyak untuk ahli waris. Ikut yang akan menjadikan perdebatan pertikaian. Lebaban tanah anak awak suak awak je kecocok dalam kubunya. Tapi tinggalkan untuk mereka itu yang namanya ilmu. Kalau awak tinggal ilmu untuk anak-anak awak tu, harta kita infak wakaf sedekahkan, pulang dari awak pahalanya, awak tinggalkan anak-anak awak ilmu, mereka menjadi awaladin salihin yad'una untuk awak juga, anak-anak awak kau akan beramal dengan ilmunya di dunia. Nah, banyak untung awak pamak. Tapi kalau awak simpan roto awak banyak, awak yang mencari labi wakotu, awak mencari laponik badan, amati, tak mampu apa juga, uji. Babantalo anak je haroto yang awak tinggal dulu, dosa je ke awak. Tak didoang awak jana awak roro, awak je yang ugi le. Kau jadi ugi. Sudahlah di dunia kau ambil wakotu untuk mencari, apa yang dicari tu mati, tak awak buat seketik. Jadi makanya mulai banyak tampak pembunuhan. Salah satu faktor terbesarnya itu karena memperebutkan yang namanya harta warisan. Jadi Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, inilah beberapa tanda-tanda akhir zaman yang menandakan perpindahan zaman yang keempat menuju zaman yang kelima itu mulai tampak. Artinya sampaikan kini supaya apa yo takut awak pak mak. Takut kepada Allah, meningkat ketakwaan, memperbanyak bekal-bekal kematian. Ikut untuk awak untuk mengingat-ingat
tanda-tanda akhir zaman. Baik Bapak yang dirahmati Allah, karena waktu yang memisahkan awak, berarti tidak tuntas sampai orang-orang merugi. InsyaAllah jika ada pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan materi pada subuh hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi amal ibadah bagi awak, bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa meningkatkan rasa takut kepada Allah, dan memperbanyak yang namanya bekal-bekal kematian. Salah satu alasannya tadi, mulai banyak orang yang meninggal dalam keadaan mendadak. Bisa jadi pulang dari masjid kau awak logi yang meninggal. Artinya manfaatkan kesempatan yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang kurang, yang dhaif datangnya dari diri hamba, minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.